Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat Jumat di Masjid Istiqlal tanggal 15 November 2024 atau 13 Jumadil Awal 1446 Hijriah. Bertindak sebagai khatib Profesor Dr. Muhajir Effendi MAP, Ketua PP Muhammadiyah bidang ekonomi, dan juga beliau mantan Menteri di era Presiden Joko Widodo. Pada kesempatan ini, khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema menggapai kebahagiaan sejati dalam kehidupan. Dalam kesempatan tersebut, khatib juga akan menyinggung masalah syukur nikmat sebagai salah satu pilar untuk mencapai kebahagiaan. Mari kita ikuti dan dengarkan khatib. Mudah-mudahan kita bisa memetik ilmu yang disampaikan oleh khatib. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama tak henti-hentinya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti selalu berusaha untuk melaksanakan perintahnya dan meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita merenung sejenak tentang makna kebahagiaan sejati dalam kehidupan kita. Semua orang mendambakan kebahagiaan, namun pertanyaannya adalah apakah kebahagiaan kita itu, apakah kebahagiaan yang kita cari itu benar-benar kebahagiaan hakiki, kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang akan membawa kita kepada kedamaian, ketentraman, dan ketenangan. Kita bersyukur ajaran Islam telah memberikan petunjuk yang sangat jelas. Kebahagiaan sejati menurut ajaran Islam bukanlah kebahagiaan yang bersifat sementara, yang semu, atau hanya terpaku pada kesenangan duniawi semata, melainkan kebahagiaan yang bersumber dari hubungan yang baik dengan Allah. Kebahagiaan yang berasal dari keseimbangan dalam hidup dan ketenangan hati. Pengertian tentang kebahagiaan sejati telah tertuang di banyak ayat Al-Quran dan dijelaskan juga oleh para ulama, di antaranya yaitu tertuang di dalam surat At-Taubah ayat 71. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minati ba'dhum awliya'u ba'dhin ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa yuti'unallaha wa rasulah. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hadirin rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya tentang keberhasilan meraih kebutuhan dan kenikmatan duniawi, bendawi, tetapi juga tentang kesuksesan dalam beribadah dan berbuat amal soleh.
Kebahagiaan sejati adalah ketika kehidupan kita selaras dengan tuntunan agama, bisa menyeimbangkan atau tawazun antara kewajiban kepada Allah dengan kewajiban di dunia. Menjaga keseimbangan dalam berhubungan dengan Allah, dengan sesama manusia, dan sesama ciptaan Allah. Al-mu'amalatu ma'allah, al-mu'amalatu ma'al bashar, al-mu'amalatu ma'al khalqillah. Di dalam Al-Quran kita akan mendapatkan beberapa istilah yang digunakan oleh Allah saat menyebut atau makna kebahagiaan. Antara lain ialah kata-kata as-sa'adah, as-surur, dan al-falah. Ada 6 macam atau kategori saat Allah menjelaskan soal kebahagiaan ini. Pertama, bahagia karena khusyuk dalam melaksanakan sholat. Kedua, bahagia karena mampu menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Ketiga, bahagia karena menunaikan zakat. Keempat, bahagia karena berhasil menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri atau suaminya. Kelima, bahagia karena mampu melihara amanah dan janji yang dipikulkan. Keenam, bahagia karena mampu melihara sholat. Semua itu tertuang di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 9. Hadirin sekalian, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Sementara itu, salah seorang ulama besar, Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kitabnya bahwa kebahagiaan sejati itu terletak pada hati yang selalu dekat dan tunduk kepada Allah, yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan tidak terikat pada kelezatan duniawi semata. Kebahagiaan sejati menurut Al-Ghazali adalah kebahagiaan yang meliputi kedamaian batin, ketenangan, dan keberkahan dalam hidup. Sementara itu, seorang ulama Ibnu Maskaweh mengumpulkan perbedaan antara kebaikan atau al-khair dengan kebahagiaan atau asyadah. Menurutnya, kebaikan adalah tujuan setiap sesuatu, sementara kebahagiaan adalah tujuan akhir. Bagi Ibnu Maskawih, kebaikan jasmani dan kebaikan rohani adalah puncak dari kesempurnaan sebuah kebahagiaan. Jalan dengan Imam Al-Ghazali dan Ibnu Maskawih, ulama kita, Buya Hamka, Allah yarham, juga menjelaskan soal kebahagiaan ini. Beliau mengatakan bahwa kebahagiaan sejati adalah apabila seseorang mengenal dan dekat kepada Allah. Dan untuk mengenal Allah, seseorang harus menapaki jalan spiritual dan rasional sekaligus secara seimbang. Dengan cara itu, dia akan mengantarkan dia kepada kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat. Jamaah Jumat rahimakumullah, kebahagiaan adalah fitrah manusia, di mana manusia pada hakikatnya ingin hidup damai, tenang, dan merasa hidupnya bermakna. Namun sayang, kebahagiaan dunia seringkali bersifat main-main, laib, semu, tak berbahagia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga merasa was-was, merasa takut, dan tidak tenang. Itulah tanda-tanda bahwa itu adalah kebahagiaan semu. Seorang koruptor mungkin bahagia ketika mendapatkan uang, tapi dihantui oleh was-was, takut, dan pasti tidak tenang. Dan itu pasti kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang main-main, kebahagiaan yang palsu. Kebahagiaan sejati bersumber dari iman dan ketaatan kepada Allah. Dan kebahagiaan seperti inilah yang akan memberi kedamaian yang tak ternilai harganya. Ketika hati kita dipenuhi dengan rasa syukur kepada Allah, hidup kita akan lebih bermakna. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menjelaskan, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Semua urusannya adalah kebaikan dan itu hanya dimiliki oleh seorang mukmin.
Jika ia diberi nikmat, ia bersyukur, dan itu adalah kebaikan baginya. Jika ia ditimpa musibah, ia bersabar, dan itu juga kebaikan baginya. Kebahagiaan sejati adalah di saat mana kita bisa mensyukuri segala keadaan dan memandangnya sebagai ujian yang dapat mengantar kita semakin dekat, semakin takarub kepada Allah. Adapun kebermaknaan hidup itu sangat penting karena menyangkut tentang eksistensi manusia. Islam menegaskan bahwa orang akan bermakna kehadirannya jika dia memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'ahum linnas. Ada pepatah Arab yang mengatakan inna waladan solihan ayatruka fi kulli makanin yakhillu fihi atharun solihun. Tanda-tanda orang yang baik, tanda-tanda orang yang soleh itu adalah apabila dia berada di suatu tempat dan dia tinggalkan di tempat itu sesuatu yang bermakna, dan itulah orang yang berbahagia. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, untuk meraih kebahagiaan sejati kita perlu menempuh beberapa langkah sebagai berikut. Pertama, mendekatkan diri kepada Allah, takarrub kepada Allah. Kebahagiaan sejati dimulai dengan hubungan yang baik dengan Allah. Salat, zikir, membaca Al-Quran, dan berdoa adalah cara untuk mendekatkan diri kepadanya. Ketika kita merasa dekat dengan Allah, hati kita akan tenang dan kita akan merasakan kebahagiaan yang tidak tergantung pada keadaan dunia. Para jamaah yang rajin menunaikan sholat malam, sholatul lail, sholat tahajud, pasti merasakan momentum di mana kita merasakan tenggelam di dalam cahaya Allah, dan di saat itulah puncak kebahagiaan ketika kita bertemu dengan Allah. Liqa. Kedua, mensyukuri nikmat Allah. Syukur adalah kunci untuk meraih kebahagiaan. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat ini menegaskan bahwa kalau kita bersyukur, bukan hanya kebahagiaan saja yang kita nikmati, tapi Allah berjanji akan melipat gandakan kelezatan kebahagiaan yang akan kita terima. Ketiga, berbuat baik kepada sesama. Kebahagiaan sejati juga tercapai dengan memperlakukan orang lain dengan baik. Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman seorang dari kalian hingga mencintai saudaranya sesama muslim sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Menolong orang lain, berbagi dengan yang membutuhkan, dan menjaga hubungan baik dengan sesama adalah cara untuk meraih kebahagiaan sejati atau kebahagiaan hakiki. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sebagai seorang muslim yang beriman, setelah kita meraih kebahagiaan sejati, kita harus berusaha untuk menjaga dan memeliharanya. Salah satu cara untuk menjaga kebahagiaan sejati adalah dengan selalu bersikap sabar dan tawakal dalam mengarungi kehidupan dan dalam menghadapi ujian. Ketika kita menghadapi masalah atau kesulitan, ingatlah bahwa itu adalah bagian dari ujian hidup yang bisa menguatkan kita. Fasbir ma asobak, begitu peringatan Allah. Jangan biarkan ujian hidup merusak kebahagiaan sejati yang telah kita raih dengan susah payah. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk meraih kebahagiaan sejati dalam kehidupan ini. Hidup tidak hanya tergantung pada hal-hal duniawi yang profan dan bendawi. Kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan yang bersumber dari kedekatan kita dengan Allah, dipancarkan dari rasa syukur, dan disiramkan oleh amal soleh kita. Marilah kita jaga kebahagiaan itu dengan selalu bertakwa dan berbuat baik. Insya Allah kita semua
mendapatkan kebahagiaan yang sejati di dunia dan akhirat. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasyami'un alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfirhu innahu wal ghafurur rahim.